warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Antiani. Saya mahasiswi dari Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju. Saya dari Prodi S1 Keperawatan 4A. Di sini saya ingin menjelaskan tentang ibu hamil postpartum dengan atonia uteri. Pasti ada yang belum tahu atonia uteri itu apa. Atonia uteri itu adalah keadaan lemahnya tonus atau kontraksi rahim yang menyebabkan uterus tidak mampu menutup perdarahan dan menyebabkan terbuka dari tempat implantasi plasenta setelah bayi dan plasenta lahir. Kemudian insiden di Indonesia, angka kematian adalah 228 per 100.000 kelahiran hidup. Frekuensi dilaporkan sekitar antara 9,8% sampai 25,5%. Pendarahan postpartum merupakan salah satu penyebab utama kematian ibu. Jumlah pendarahan postpartum atonia uteri meningkat pada kehamilan usia yang belum cukup. Jumlah sampel 30 ibu pendarahan postpartum dengan proporsi pendarahan postpartum karena atonia uteri sebanyak 20 kasus atau 66,7% yang diperoleh dari rekam medis di klinik Ramlah Parajip Samarinda tahun 2016. Hasil penelitian diuji statistik chi-square atau kuadrat dengan program SPSS. Hasil dari uji statistik chi-square didapatkan pada taraf signifikan alpha 0,05 dengan p-value sebesar 0,030. Berarti p-value lebih besar dari alpha. Jadi kesimpulannya p-value lebih besar dari alpha, demikian HA diterima, yang artinya ada hubungan signifikan antara usia dengan pendarahan postpartum atonia uteri. Kemudian ada faktor penyebab. Yang pertama, tone atau kegagalan uterus untuk berkontraksi. Yang kedua, tissue atau jaringan plasenta yang bekuan darah yang tertinggal di dalam uterus. Yang ketiga, trauma, yaitu perlukaan pada jalan lahir. Yang keempat, trombin, yaitu gangguan pembekuan darah 1-3. Ada juga faktor resiko. Ada 2 faktor resiko. Yang pertama, faktor resiko pada intrapartum terdiri dari anestesi umum, percepatan persalinan lama, kala 3 memanjang, dan partus precipitatus atau 1, 2, 4. Kemudian yang kedua, faktor resiko antepartum terdiri dari anemia sejak masa kehamilan atau HB lebih dari 9 gram, peningkatan umur ibu, grand multipara, distensi uterus berlebih atau kehamilan kembar, makrosomia, polyhydramnion. Kemudian ada tata laksana. Yang pertama, lakukan mesh setelah plasenta lahir maksimal 15 detik. Yang kedua, hentikan perdarahan dengan kompresi bimanual atau KBI setelah 3 menit. Kemudian, bila kompresi bimanual pada uterus tidak berhasil dan pendarahan tetap terjadi, maka lakukan kompresi aorta abdominal. Cara ini dilakukan jika hanya pada keadaan darurat saja. Kemudian yang ketiga, memakai sarung tangan desinfektan tinggi atau steril. Kemudian dengan lembut memasukkan tangan ke dalam vagina ibu. Yang keempat, pemeriksaan vagina. Yang kelima, letakkan kepalan tangan pada fornix anterior. Kemudian tekan dinding-dinding anterior uterus. Telapak tangan lain pada abdomen, menekan dengan kuat dinding belakang uterus ke arah kepalan tangan dalam. Yang keenam, tekan uterus dengan kedua tangan secara kuat.
dan ajarkan juga kepada keluarga untuk melakukan kompresi bimanual eksternal. Caranya yang pertama, menolong berdiri di sisi kanan ibu. Yang kedua, letakkan tangan di atas fundus dan tekan ke bawah sejauh mungkin di belakang uterus. Yang ketiga, tangan kanan ditekan ke bawah di atas simfipis pubis dan pusat. Yang keempat, tekan uterus dengan kedua tangan secara bersamaan. Kemudian yang kelima, perhatikan perdarahan per vagina. Bila perdarahan berhenti, pertahankan posisi tersebut hingga uterus dapat berkontraksi dengan baik. Nah, di sini ada kompresi bimanual internal dan kompresi bimanual eksternal. Kemudian pemeriksaan penunjang. Yang pertama, golongan darah, yaitu dengan menentukan RH, ABO, dan percocokan silang. Yang kedua, jumlah sudah lengkap, yaitu menunjukkan penurunan HB atau HT dan peningkatan jumlah sel darah putih atau SDP. Kemudian yang ketiga, kultur uterus dan vagina, mengesampingkan pasca partum. Yang keempat, urinalisasi, memastikan kerusakan kandung kemih. Yang kelima, profil koagulasi, yaitu sonografi dengan menentukan adanya jaringan plasenta yang tertekan. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.